Kita mulai dari nomor 1. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tukul? Untuk yang A, 13, 9, dan 11. Jadi di sini kita tentukan dulu siapa sebagai sisi terpanjangnya ya. Kemudian, nah di sini katakan sisi terpanjangnya adalah 13 ya, berarti kita misalkan sebagai C, ini sebagai A, dan ini sebagai B ya. Sehingga kita buat C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kenapa tidak saya tuliskan sama dengan? Karena kita mau melihat apakah nanti kuadrat dari C ini apakah lebih besar, lebih kecil, ataupun sama dengan dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, C-nya tadi adalah si 13 ya, 13 kuadrat. Kemudian A-nya 9, kemudian B-nya adalah 11 ya. Nah, akibatnya ini 169, kemudian ini 81 ditambahkan dengan 121. Berarti 169 ini nanti penjumlahannya adalah 202 ya. Ternyata 169 itu lebih kecil dari 202 ya. Berarti di sini nanti ditambah B kuadrat, artinya ini adalah segitiga apa? Segitiga lancip. Ketika C kuadrat adalah segitiga lancip. Sekarang kita lanjutkan yang B. 8, 17, 15 ya. 8, kemudian 17, kemudian 15. Yang terpanjang pasti si 17 ya. Berarti ini sebagai C. Nah, ini akan yang terpendek, kemudian ini satu lagi. Ya, kita buat C kuadrat, kita kasih jarak. Ini A kuadrat ditambah B kuadrat ya. C-nya itu adalah 17. 17 kuadrat, A-nya adalah 8 kuadrat ditambah B-nya itu 15 dikuadratkan. 17 kuadrat itu 289. 8 kuadrat 64 ditambah 15 kuadrat 225. 289 ini sama dengan berapa? 289. Nah, ternyata sama ya. Oke, jadi kita tuliskan sama dengan. Oke, nah ketika C kuadrat itu sama dengan penjumlahan kuadrat dua sisi lainnya, maka itu adalah segitiga tukul. Kita lanjutkan yang C, 130, 120, 150. Oke, kita tuliskan 130, kemudian 120, kemudian 50. Nah, yang terbesarnya adalah 130 ya, terpanjang, berarti itu sebagai C. Ini yang terpendek kita katakan A, kemudian ini B. Kita buat C kuadrat, kita kasih jarak A kuadrat ditambahkan dengan B kuadrat. C-nya adalah 130 ya, 130 kuadrat, sementara A-nya adalah 50 kuadrat, kemudian 20 kuadrat. 130 kuadrat itu sama dengan 16.900. 50 kuadrat itu 2.500. 20 kuadrat itu 14.400. Oke, ini hasilnya 16.900. Kemudian ini kalau dijumlahkan hasilnya 16.900. Nah, ternyata berarti ini jadi kita letakkan di sini sama dengan. Akibatnya ketika C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya,
dia adalah segitiga. Kita lanjutkan D, 12, kemudian 6, kemudian 5. Yang terpanjang adalah si 12, kemudian ini katakan terpendeknya, kemudian ini D. Berarti kita buat C kuadrat, kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat. C nya tadi adalah 12, oke, A nya adalah 5, kemudian ditambah B nya adalah 6. Ini sama dengan 144, kemudian ini 25, kemudian ini 36. Akhirnya 144, ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 61. Nah, dengan demikian 144 lebih besar dari 61, maka ini lambangnya lebih besar. Nah, ketika C kuadrat lebih besar daripada penjumlahan dua sisi lainnya, maka dia adalah segitiga tumpul. Kita lanjutkan yang E, 10, 20, 24. 10, 20, dan 24. Yang terpanjang adalah 24, kemudian ini A, berpendeknya, dan ini satu lagi C. Berarti kita B dikuadratkan. C nya tadi adalah 24 kuadrat ya, A nya 10 kuadrat, kemudian B nya 20 ya, 20 dikuadratkan. Ini sama dengan 576, kemudian ini 100, kemudian ini hasilnya 400. Kemudian kalau dijumlahkan ini 576, kemudian ini hasilnya 500 ya. Maka ini kita buat lambang lebih besar, artinya ketika C kuadrat lebih besar daripada jumlah kuadrat dua sisi lainnya, itu artinya segitiga itu adalah segitiga tumpul. Kita lanjutkan yang F. Yang F itu 18, 22, 12. Kemudian ini A, dan satu lagi ini B. Kita buat C kuadrat, kemudian A kuadrat ditambahkan dengan B kuadrat. C nya 22 ya, 22 kuadrat, A nya 12 dikuadratkan, kemudian B nya 18 dikuadratkan. Ini 484. 12 kalau dikuadratkan 144, 18 kalau dikuadratkan 324. Oke, kita jumlahkan, ini 484 dan ini hasilnya 468. Ternyata ini lebih besar ya, 484 lebih besar dari 468. Nah, ketika ternyata C kuadrat lebih besar dari kuadrat dua sisi lainnya, maka itu adalah segitiga tumpul. Kita lanjutkan yang Y, 1,73, kemudian 2,23, kemudian 1,41. Yang paling besar ini ya, C paling panjang, setelah itu yang paling kecil, paling pendek ini A, kemudian ini B. Kita buatkan C kuadrat, C kuadrat, A kuadrat ditambah B kuadrat. C nya adalah 2,23 dikuadratkan. A nya adalah 1,41 dikuadratkan, ditambah B nya 1,73 dikuadratkan. 2,23
ini sama dengan 4,99729. Kemudian 1,41 kali 1,41 itu sama dengan 1,9881 ditambah 9. Nah, ini 4,9729. Kalau dijumlahkan ini hasilnya 4,9810. Nah, ternyata ini lebih, dan ternyata 4,9729 lebih kecil ya. Nah, ini lebih kecil, dan kita lanjutkan sampai ke atas. Oke, lebih kecil. Nah, ketika C kuadrat lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi lainnya, itu artinya dia adalah segitiga lancip. Kemudian 35. Ini yang terpanjang, berarti ini sebagai C, ini yang terpendek ini A. Kemudian ini B, kita tuliskan C kuadrat, kita kasih jarak A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya, C-nya tadi 36 ya, kita kuadratkan. A-nya adalah 12, kita kuadratkan, ditambah B-nya 35. Oke, kita kuadratkan. 36 kuadrat itu adalah 1296, 12 kuadrat itu 144, dan 35 kuadrat 1225. Ini 1296, ini hasilnya 1369. Ternyata ini lebih kecil ya, lebih kecil. Kita lanjutkan sampai ke atas. Nah, itu dia. Artinya ketika lebih kecil nilai C kuadratnya, maka dia adalah segitiga lancip. Nah, itu dia untuk mengerjakan yang nomor 1. Kalau kamu butuh oret-oretnya, silahkan lihat di deskripsi ya teman-teman. Terus kalau bermanfaat silahkan di-share, dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng supaya mendapatkan video-video lainnya. Oke, terima kasih.